Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya pernah menyatakan dalam bahasa yang singkat, ad-dinu an-nasihah, ya. Ad-dinu an-nasihah. Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Hadis ini pendek, judulnya cukup hanya disampaikan oleh Nabi, agama adalah nasihat. Tapi jangankan kita, para sahabat pun bertanya, ya. Kalau kita mungkin bertanya bagaimana itu agama itu nasihat. Nasihat itu apa? Kalau sahabat bertanyanya, liman ya Rasulullah? Bagi siapa ya Rasulullah nasihat itu? Gitu kan? Bagi siapa nasihat itu? Kemudian Rasul menjawab, membenarkan kitab itu, kemudian kita mengamalkan kitab itu, dan kemudian menjadi tersebarlah pemahaman tentang kitab itu, maka itu yang disebut dengan li kitabih. Yang ketiga li rasulih, nasihat bagi Rasul juga sama, gambaran tentang keimanan kepada Rasul, membenarkan Rasul, kemudian meyakini dan mengamalkan apa yang diusahakan oleh Rasul, maka itu akan menjadi nasihat bagi dia dan juga nasihat bagi seluruhnya. Tiga ini menjadi satu baris pertama di dalam prinsip nasihat dalam prinsip syariat gitu kan. Rujukan gitu kan Allah Rasul. Bahwa kitab itu kemudian didahulukan daripada Rasul, walaupun sama ya sebetulnya, cukup Allah Rasul dalam bahasa lain, tapi di sini ada kitab Rasul karena memang kitab ini jauh lebih abadi dalam konteks keberlangsungannya. Rasul secara fisiknya bisa saja selesai, ya, menghilang, tidak ada, meninggal, tapi kitab ini tidak boleh hilang, karena kitab ini yang nanti akan mengabadikan perintah Allah dan perintah Rasul begitu. Lalu nasihat li a'immatil muslimin, nasihat kepada para pemimpin muslim, agama ini akan menjadi nasihat, artinya juga agama ini akan dibawa oleh para pimpinan-pimpinan orang-orang muslim, bukan hanya oleh dirinya, dan juga setiap orang bisa memberikan wejangan atau nasihat dalam konteks pelaksanaan ajaran Islam melalui para pimpinan-pimpinan ini. Sampai digambarkan bahwa mendakwahi seseorang pimpinan, ya, dengan mendakwahi seseorang masyarakat awam itu jumlahnya sama, tapi dampaknya bisa berbeda gitu kan, bisa berbeda. Oleh karena itu Rasul ketika dia berdakwah, dia lebih memilih, mengutamakan, memprioritaskan para pimpinan muslim ini. Jadi tugas memang seperti itu, para pimpinan muslim, supaya nanti pimpinan muslim ini juga menjadi cerminan bagi amalan-amalan yang lain gitu. Jadi tidak sebaliknya pimpinan muslim bahkan justru melemahkan atau bahkan dulu menjauhi atau malah mengkaburkan dari nasihat-nasihat Islam. Baru yang terakhir wa ammatihim, nasihat bagi seluruh umat manusia. Nah, kalau kita kaitkan dengan ayat yang tadi bahwa keimanan itu bisa saja melahirkan sebuah ujian, maka salah satu yang bisa kita telusuri, yang bisa menjadi solusi adalah bagaimana Islam itu tetap menjadi sebuah gambaran amal, gambaran dari prinsip-prinsip Islam yang bersifat nasihat, sehingga keberlangsungannya dan tantangan itu bisa sedikit demi sedikit akan tereliminasi atau akan terkurangi, karena bagaimanapun tantangan itu bisa semakin membesar ketika tenaga umat itu kemudian berkurang. Inilah hadirin di waktu iman, kajian yang bisa kita gali pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada hal yang bisa kita dapatkan, sesuatu yang mungkin lebih bisa kita jadikan sebagai sebuah nilai-nilai ilmu dan bisa kita kembangkan dalam amal kita sehari-hari. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kajian hari ini. Aku qouli hadza fastaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.